Hai, selamat malam. Malam ini, tim Katanya Seram sedang menuju kawasan yang mungkin setiap hari kamu lalui di tengah kota Bandung. Ya, di tengah kota Bandung. Kamu mungkin pernah ke tempat ini, dan kamu mungkin tidak tahu apa sebenarnya tempat ini di tahun 80-an. Tempat ini pernah jadi pusat hiburan, bioskop, dan pusat perbelanjaan. Kondisinya sekarang sangat jauh berbeda. Gelap, banyak pecahan kaca karena pernah terbakar. Lokasinya ada di daerah Kosambi. Mau ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini tim Katanya Serem sedang berada di sebuah kawasan bekas gedung bioskop yang cukup tua di kota Bandung. Bioskopnya sudah tidak berfungsi, dan mungkin hampir setiap hari teman-teman ngelewatin daerah ini. Konon katanya di kawasan bioskop tua ini banyak sekali keganjilan-keganjilan. Biar lebih jelasnya, sekarang saya akan berbicara dengan orang yang sejak gedung ini belum dibangun, dia sudah ada di sini. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Wahid. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, Pak Wahid ini adalah salah satu orang yang paling lama berkegiatan di gedung ini. Iya. Nah, Pak, teman-teman penonton saya pengen tahu nih, ini gedung luas banget, Pak. Iya. Ya, ini dulunya apa sih, Pak? Dulunya ini kan pegadaian gedung tua. Terus bos ini membeli dengan cara tukar guling gitu. Yang pegadaian gedung tua ini dipindah ke sebelah kiri, kanan ya kan. Nah, terus ini dibangun bioskop itu. Dibangun bioskop. Iya. Ini tahun berapa, Pak? Ini 78. Wah, udah lama banget, Pak. Terus 81 pembukaan. Oh, jadi 78 itu adalah awal dibangunnya gedung ini. Iya. Dan baru buka tahun 81. Iya. Jadi selama Bapak di sini, Bapak berarti ngeliat tuh ya, Iya. dari awal pembangunan sampai jaya-jayanya gedung ini ya. Iya. Sampai akhirnya sekarang Bapak di tahun 2020 masih ada di sini. Iya. Ya, luar biasa loyalitasnya, Pak. Biasanya dalam pembangunan sebuah gedung nih, suka ada yang aneh-aneh. Iya. Ada yang bisa diceritain nggak, Pak? Iya, dulu waktu ngebangun gedung ini ada salah satu tukang kayu itu memang hilang gitu. Hilang. Istri dan anaknya ke sini nyusul. Katanya ada bapak, loh kata yang di sini nggak ada di sini teh. Nah, pakaiannya ada. Nah, terus diambilin sama istrinya bawa pulang gitu. Oh. Terus sampai Udah selesai juga nggak ada orangnya nggak kembali gitu. apa mungkin kabur itu, Pak? Pergi enggak. gitu kembali? Ya kalau pergi pakaiannya utuh semua. Sepatu ada, sendal ada, itu apa ya untuk perkakas dia kerja gitu ada komplit di sini. Itu dari awal ngebangun aja udah ada hal aneh kayak begitu ya? Ada tentara turun dari bis kota. Kebetulan di depan ini kan lagi ngaspal gitu ya, mik supaya rata. Tiba-tiba tentara itu turun di bis kota, jatuh
kegeleng sama setuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu pertama ini mau dibuka gitu. Soalnya di depan lagi diperbaiki jalan gitu ya. Dulu nggak sebagus ini dong ya? Iya, dulu masih ya. Kebayang Bapak di sini lebih tua dari umur saya. Pak, di sini Pak, selama Bapak ada di sini, ada kejadian apa aja Pak? Yang aneh-aneh Pak. Kan kalau tadi kan ketika pembukaannya nih ya, ketika sebelum ini dibangun. Nah setelah ini berjalan, Itu kejadiannya banyak sekali gitu. Saya dikasih mes di sana. Nah ini yang kejadiannya tuh di lantai yang bawah gitu. Itu tiap malam Jumat kena semua. kenapa tuh Pak? Iya, yang kepunyaannya dibetot aja gitu. Semua itu. Kepunyaan ini maksudnya? Iya. Ini? Iya. Itu tiap Itu malam. siapa Pak yang ngebetot Pak? Ya mungkin yang ngejaga di sini aja mungkin. Iya. Itu tiap malam Jumat gantian, nggak Genit saya aja. juga Gitu. ya. Iya. Bekian Bro. Jadi nggak saya aja, teman saya. Wow, berarti ini mah ya cewek katanya di sini gitu. Habis semua orang digituin dibetotin semua. Bapak ngalamin? Ngalamin. Enak Pak? Ah, sakit. Ayo non nih Pak, sok waktu- ceritain we semua. Waktu udah pembukaan tahun 1981, sekitar pertengahan 81 ya. Nah di situ ada kantin, terus sampingnya itu ada WC. Iya. Kejadiannya- Posisinya di sebelah mana Pak? Kalau di sini? Di situ. Ini di Iya, sini. di sana tuh, di ujung sana. Ini ya. Iya. Masih di ujung. lantai ini Pak? Iya. Oke. Di ujung. Nah, udah gitu, si pelayannya itu kantin masuk ke WC. Pas keluar kesurupan, wah, langsung ribut tuh. Ada apa? Malah langsung jawab, ini siapa? Pokoknya saya minta kelapa hijau sama kopi hitam katanya gitu. Kerasukan gitu. Iya, Ribu. kemasukan. Gimana orang yang kemasukan itu ya? Ribu. Nah, udah gitu ya nanya kalau kopi mau cina. Begitu dikasih dari termos ini diseduh ya, langsung diminum. Itu kondisi panas. Panas baru ini dari termos masukin ke gelas, langsung diminum aja. Itu. Ya, aduh, aing mah. Yang saya masih nggak ngerti Paknya sampai sekarang, kunaon lamun misalkan kerasukan mentana teh rokok jeung kopi. Iya. Nepi kan ka ayeuna. Ya. Nah, udah gitu teh ya istilahnya dia bilang gini, dasar garoblok jelema teh. Nah, non teh bawa kurang karak di keramas kalau tarincakan. Jadi jurig oke kuramas ya. Di keramas. Nah, di situ kaget. Kuat itu cewek katanya minum air dari termos diseduh langsung diminum aja. Ya kalau orang nggak kesurupan nggak mungkin kuat kan. Tuh Pak ngeleleh lah pasti. Iya. Ya mungkin gitu aja Pak. Makasih banget informasinya. Saya izin nih sama teman-teman mau keliling-keliling. Iya. Ya. Nanti Sugan kita coba berkomunikasi dengan si Merah, terus atau siapapun yang tadi mungkin yang di sebelah situ. Iya. Ya. Rambutnya panjang. Bapak mau lihat? Apanya? Mau ketemu? Enggak. Enggak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Hatur siap. pisan informasinya. Oke, yuk kita mulai penelusuran kita. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu siapa aja sih tim dari Katanya Serem, saya kenalin satu-satu ya. Ada Eca, sini. Ada Den Bagus, sini. Ada Aepul. Nah, dan terakhir si bungsu ada si Ulung. Sini Lung. Nah, ini dia teman-teman tim dari Katanya Serem. Dan juga nggak lupa ada kameramen galak di sebelah sana. Awas galak ya, carikan wae urang. Kenalkan ya, ini adalah full tim dari tim Katanya Serem. Baru 2 kali kita publish video
udah ada yang pengen ikut penelusuran. Ya, kita langsung panggil aja. Ucup, sini Cup. Halo, assalamualaikum. Dulu dong. Awas dicarekan kameramen galak. Ucup ini adalah salah satu orang yang nge-DM ke kita, katanya nggak percaya sama apa yang kita tampilin. Nah makanya Cup, coba Cup. Yap. Kenapa Cup pengen ikutan penelusuran bareng kita? Yang pertama sih karena saya dasarnya emang nggak percayaan ya. Jadi sebelum saya malah pernah bilang kalau saya belum lihat sendiri saya nggak akan percaya. Kesempatan saya kayaknya deh buat nyoba adrenalin baru. Jadi mumpung si Ucup kesini, nanti kita akan bikin pembuktian. Ya. Siap Cup? Siap. Siap ya. Bagaimana perjalanan kita malam ini? Ikutin terus, oke? Ayo. Oke. Sekarang kita ada di spot pertama penelusuran malam ini. Katanya ada seorang tukang kayu yang hilang. Iya. Hilang kemana gitu? Iya. Ya kan? Ada. Aneh. Lamun misalkan meninggal kan ada jasadnya. Iya. Ya, ini nggak ada. Nah, Kita ada di bagian paling atas dari gedung ini. Ya, tepatnya di belakang kita. Iya. Bisa lihat teman-teman di belakang sini nih. Nah, kita akan explore pertama di gedung ini. Ya, jadi nanti kita akan sisir semuanya ke ke bawah. bawah. Ini bioskop bagian pertama dan ini ruang AC ya? AC ya. Ruang AC dan ruang istirahat untuk karyawan. Yuk, kita ke atas yuk. Kopi dulu orangnya. Oke. Wah, hati-hati ya. Sok ditahan. Oke. Wah. Ngap Ngap ya? Lihat, bisa dilihat ya. Tuh. Penuh dengan barang-barang yang Udah lama. iya udah lama banget. Barang-barang Kayaknya udah dibiarin aja nih. Nah, Nah, lihat apa aja di tempat ini, spot pertama. Nah tadi pertama. sih, tadi off the record ya si bapak bilang katanya sempet ditarik-tarik nih di sini nih. ini nih. Ini tempat di mana tempat istirahat. Jadi sebenarnya mah kayak gudang, bukan gudang ya, tempat AC kayak gitu. Nah, cuman bisa dibikin tempat istirahat juga, pada tidur di sini. Nah, yang diganggu tuh di sini. Diganggu tuh yang di sini. Gitu. Yang sampai ditarik-tarik itu Ini apa nih. namanya? Kayak apa? Kemaluannya gitu ya. Nah, di sini tempatnya. Nah, Saya masih linu nah ini juga, nah ini nih. Suara apa nih? Tahan. Lanjut ya. Oke. Nah ini. Oke. Nah di sini buat teman-teman di sini. Nah ini udah mulai sosoknya. Sosok cewek yang emang berambut panjang. Posisinya dia seperti duduk, terus rambutnya panjangnya. Ini di ya, sini. sebelah situ. Sudut banget. Nah itu si rambutnya panjang. Nah ketika dia lari, kalau kayak terbang gitu, jadi berbentuknya udah kayak bola. Jadi si rambutnya itu ngagulung kayak bola itu. Ngagulung. Nah di sini juga ada yang emang orang tua. Bukan orang tua sih, sebenarnya masih sekitar usianya 40 tahunan lah, kurang lebih di 40 kalau dilihat dari wajahnya yang diceritakan sama Pak Wahid itu sampai beliau hilang. Nah ini ada sekarang. Oh, sosoknya ada di sini. Sosoknya ada di sini. Nah itu, sedangkan ya gimana itu?
kan kata Pak Wahid tadi hilang ini ya. Nah itu apakah hilangnya itu kemana sih? Sebenarnya dia tuh dalam kondisi meninggal. Nah meninggalnya itu apa ya, kayak sama raga-raganya hilang itu. Hilang aja sampai sekarang juga Masih. emang kata Pak Wahid sendiri belum ditemukan sampai sekarang gitu. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman tuh ya? Yang disebut kan kalau misalkan yang namanya meninggal mah meninggal Pasti ya ada jasadnya dong. Ya. Harusnya ada jasadnya, cuman kalau ini apa namanya, hilangnya emang hilang semua gitu. Jadi kalau dijelaskan juga apa ya, susah untuk dijelaskan sih sebenarnya gitu. Karena saya juga baru kali ini orang sampai bisa meninggal terus hilang sama jasad-jasadnya. Ini Aneh kan? ini apa? Tempat ini. Ini panas sih, kenapa ya? Iya, ya itu. Si orang itu yang ini sekarang deh. Oh. Dia sendiri juga tidak bisa menjelaskan. Oh. Nah, gitu. Tapi dia apa gitu cerita sesuatu Pak? Jadi dulu di sini tuh dia tuh kayak tukang tukang yang kayak buat kayu yang buat di sini. Buat pondasian Kayak gitu. pondasi gitu, cuman di bagian kayunya. Nah, kebetulan dia datang malam-malam di malam Kamis, Rabu malam Kamis. Nah disitulah pas dia akhir. Baru datang langsung hilang atau dia sempat kerja dulu? Sebenarnya kerja dulu. Nah pas waktu lagi kerja dia langsung menghilangnya. Meninggalnya kenapa? Nah sekarang lagi saya cari tahu dulu. Bentar ya, saya komunikasi dulu. Karena kan teman-teman pasti apapun itu pasti ada alasannya. Itu nggak mungkin kan tiba-tiba dia menghilang tiba-tiba, itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa komunikasikan, ini adalah informasi yang sangat baik karena ya itu tadi menurut Pak Wahid juga ini kan jadi cerita yang terus-terusan tanpa ada jawaban gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya orang ini punya ilmu juga sih sebenarnya. Dia punya ilmunya emang udah tinggi. Kebetulan pas hari H itu dia kayak bukan uji nyali ya, mencoba untuk mengutarakan ilmunya. Nah, akhirnya di situ Maksudnya ngetes ilmu. kayak gitu, kayak ngetes ilmu. Makanya dia langsung menghilang semuanya. Tuh kan, jadi akhirnya kan ada jawaban bahwa karena nggak mungkin sih tiba-tiba kalau untuk yang normal Iya. pasti ketika meninggal ya ada aja jasadnya gitu. Jasadnya harusnya mah ada kan, cuman informasi yang saya tahu seperti itu gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin sama beliau? Nggak ada sih, Nggak ada. cuman dia lihat aja. Oh, oke. Lihat aja. Jadi untuk komunikasinya sendiri nggak secara langsung ya? Enggak, ya. Gitu aja sih. Oke, jadi teman-teman bisa lihat tadi ini juga kayaknya ada bekas terbakar, Nah, tuh. Jadi ini memang kan informasinya gedung ini beberapa waktu yang lalu juga kebakaran, kebakar ya, betul. Ini kebakar. Tuh, lihat. Ini kayak bekas runtuhan-runtuhan dan juga bekas kebakar tuh. Ya. Kita sekarang sedang berada di dalam gedung yang sangat tua banget ini. Jadi tahun 78 baru dibangun, Tahun 81 ya, 81 mulai buka, aktif, ya. mulai aktif, rame banget. Jadi di sini itu adalah salah satu bioskop yang paling laku, paling rame di kota Bandung. Ya, dibandingkan dengan yang di Kosambi, dibandingkan dengan yang di Palaguna, Paramount, ini katanya yang pertama. paling rame. Ya. Yang paling Soalnya rame di ini sini. yang paling pertama yang ini. Nah, tapi pada saat mulai tumbuh yang namanya VCD, mulai tumbuh yang namanya Laserdisc, katanya menurut Pak Wahid tadi mulai penjualan tiket menurun dan akhirnya harus gulung tikar. Dan sampai sekarang beralih fungsi menjadi salah satu mall komputer. Iya, betul.
Gitu. Oke. Oke. Kenapa jadi sejuk? Sejuk ya? Mungkin ada angin. Oh, yang lagi angin, ini panas. Kita lagi panas soalnya. Jadi segala sesuatu itu nggak selalu berhubungan dengan hal-hal yang goib, Iya. teman-teman ya. Kenapa Gitu. sejuknya angin? Ternyata atuh, angin gitu kan. Tadi Oke. panas kenapa? Ya, ternyata kitanya lagi kegerahan. Ternyata kita haredang. Oke, bisa dilihat tuh, lihat luas banget gedungnya. Ya, dari sini, ya, tuh sampai ke sana tuh, tuh lihat, Luas banget. lihat, panjang banget. Ya, dan ini lihat, udah sangat rapuh. Ini kayaknya nggak ini apa? Nggak di-maintain atau gimana gitu. Jadi seperti pabrik yang Iya. ditinggalkan. Yang emang udah nggak pernah keurus gitu. Tapi sebenarnya bangunan ini kokoh sih. Kokoh banget. Makanya masih bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan untuk apa namanya jual beli kayak gitulah. Masih bisa. Dan rame banget. Rame banget malahan. Rame banget. Rame banget. Jadi ini. pasti seperti yang udah saya bilang tadi, teman-teman pasti sering banget ngelewat tempat ini. Sebenarnya sering. Cuman ke tempat ini belum ada yang bisa masuk ke tempat ini. Gitu. Baru kita yang Baru syuting kita. di sini, ya. Oke. Tadi si Ucup sama si Bagus lagi main ke bawah. Kita Yuk, coba. ikutin yuk. Susul. Jadi sebelumnya ini gedung tuh berfungsi untuk apa sih Kang Mas? Jadi gedung ini dulunya digunain untuk bioskop dan ini adalah bioskop tertua di kota Bandung. Bioskop, oke. Dari kondisinya ini emang kayak bangunan lama banget kan? Iya, udah terbengkalai. Menurut Kang Bagus, yang Kang Bagus lihat di sini tuh apa aja sih yang ada di sini? Saya ngelihat di sini tuh ada sosok wanita bergaun merah, rambutnya wanita panjangnya bergaun agak-agak gimbal seperti itu. Dia itu terbang ke atas, mengelilingi ini, kadang nempel di atas tembok sini. Wanita itu ke sana, diam di situ, terbang lagi seperti itu. Jadi dia tidak bisa diam. Apa sosok itu dong yang dominan di sini atau ada yang lebih dominan? Mungkin kalau untuk sosok yang lainnya ada Om Genderuwo tuh ada di sebelah kiri kita. Oke, Di di sebelah pojok mungkin kiri. ya? Iya, di pojok. Terus juga memang ada di sini sosok kuntilanak berpakaian putih, tapi dia diam gitu. Tidak seperti yang berpakaian merah. Kalau yang berpakaian merah, kuntilanaknya itu terbang-terbang, dia nggak mau diem gitu. Yang paling agresif Yang merah. yang merah. Iya. Oke. Saya penasaran sih tempat yang paling favorit si merah itu di mana, kan dia sering keluyuran nih. Tapi dia paling suka di mana biasanya? Naplok yang di tembok. yang dilihat. Iya, dia nempel di tembok, kadang di atas langit-langit ini, di sini, Dengan posisi seperti ini. telentang atau Nempel. Spider-Man mungkin. Oke. Cukup panas ya. Assalamualaikum. Udah masuk ya? Sarang saya. Assalamualaikum. Tiasa nyarios teh? Tiasa nyarios teh? Sarang saya. Assalamualaikum. Sampurasun. Tiasa nyarios teh? Sama siapa ini? Bisa bicara nggak? Kuma? Sarang saya? Tadi kan sudah tahu. Kenapa kamu nanya lagi? Ya yang mana? Kan banyak.
Orang ini sudah menyebutkan saya. Mana ah? Masih banyak kok. Yang mana ini? Sosok yang mana? Sama siapa ini? Saya yang suka terbang. Kurang dengar. Yang suka terbang. Oh, suka terbang. Terbang, saya terbang. Ngapain kamu terbang-terbang? Suka aja, kenapa kamu banyak tanya sih? Urusan saya. Enggak, saya mau nanya, jangan so cantik dulu. Kamu di sini suka ngapain selain terbang-terbang? Ngapain? Ganggu orang. Gimana? Ganggu orang. Kenapa sih? Tujuannya buat apa? Ngeganggu orang? Udah lama di sini? Son, jangan ngadi-ngadi anjir. Terus ngapain? Masuk mau ngapain? Mau ngomong? Mau curhat? Saya cuma ingin tahu kenapa kalian datang ke sini. Saya yang pengen tahu, kok malah kamu jadi yang kepo? Saya akan penghuni di sini. Oke. Terus tujuan kamu masuk ngapain? Kan tadi saya nanya, kenapa kalian datang ke sini? Cuman mau explore doang, pengen tahu ini gedung dulunya ngapain, apa tempat apa aja. Kamu udah lama emang di sini? Udah lama. Yang mimpin di sini siapa? Ngapain nanya? Saya pengen tahu. Tempat kamu di mana? Tempat kamu. Kamu suka diem di mana? Selain terbang. Kamu suka diem di mana? Kan kamu suka terbang nih. Terus kamu diemnya di mana? Di mana itu, di tembok atau di mana? Kalau bener. Yaudah, thank you ya. Udah ya. Panas ayah. Masih. Lumayan haredang. Ada ya. Jadi barusan yang masuk teh si merah itu ya ayah? Ya. Jadi yang tadi itu yang merah. Si yang merah ini seneng tinggalnya paling senang tuh sebelah sini. Ya, sebelah sini. Sebelah sini. Nah, dia suka jalan ke lantai dasar sama lantai 2. Nah, di sini juga yang paling tadi, makanya tadi suka sering ngeganggu, ya sebenarnya mengganggu bagi orang-orang yang emang ibarat kata orang Sunda tuh sompral. Ya. Enggak, maksudnya dia tuh sistem mengganggunya apakah emang beneran dia jahil mengganggu atau emang kayak mau menyampaikan sesuatu atau kayak gimana? Jadi kan kalau misalkan yang seperti itu sebenarnya mengganggu tuh terhadap si orangnya masing-masing. Jadi kan orang itu pasti punya sifat masing-masing gitu. Nah, sedangkan mereka senang sama orang-orang yang mungkin tidak percaya, sompral kayak tadi. Ya, tapi kalau misalkan kita biasa-biasa enggak sih. Enggak mengganggu. Tapi dia sering menunjukkan wujudnya atau gimana? Lebih ke gangguan suara kah atau menunjukkan, lebih menunjukkan. Makanya di sini si merah itu terkenalnya merah gitu kan. Si merah. Kenapa merah? Berarti kan dia udah menunjukkan bahwa dia benar-benar. Kok bisa berwarna merah itu gimana ya, Bel? Mungkin karena kesukaannya dia merah. Kan bisa tergantung dari itu ya. Identiknya kan biasanya kalau misalkan yang namanya ibaratnya hantu kan biasanya putih gitu kan. Putih kalau enggak hitam gitu kan. Tapi ini merah. Mungkin dia dulunya emang senang sama warna merah, dan merah itu beridentik dengan darah. Terus untuk kan di area ini kan nggak cuma dia doang kan, ada yang putih, ada yang Om Genero yang di pojok sana. Dari mereka semua yang paling dominan dan paling energinya kuat tuh yang mana sih sebenarnya? Energi yang paling kuat sebenarnya kalau di sini udah jelas pasti si Genderowo ini. Terus ada lagi yang berwujud masih kunti,
tapi berambutnya panjang. Nah, sedangkan yang lebih aktif, nah itu yang merah ini. tadi. Dia lebih aktif gitu, lebih aktif banget. Terus yang kalau yang merah jarang ketawa sih ayah. Iya, Yang sebenarnya lebih ketawa, yang sering ketawa itu yang putih. gitu. Yang Cuman putih. dia lebihnya enaknya diem. Tapi sekalinya dia kalau misalkan si rambutnya keinjek baru marah. Marah dia, karena dia kan selalu kayak gini. Sampai segini, sampai Panjang, nutupin semua wajahnya gitu. Panjang, nah. Dan dia nggak, kuntilanaknya itu nggak duduk, nggak berdiri juga, tapi dia kayak ngesot. Selonjoran. Iya. Ya, kayak gitu. Yang dirasain Kang Bagus tadi saat mediasi itu apa sih? Yang saya tadi rasain ya masuk ke badan saya, dan terus dia kan mengekspresikan, dan saya juga melihat badan saya udah berubah gitu menjadi sosok dia. Enggak, maksudnya Kang Bagus itu ketika dimediasi apakah Kang Bagus benar-benar nggak sadar atau emang kayak gimana ya, dalam satu itu tuh Kang Bagus juga tahu kalau ada sesosok yang masuk ke dalam diri Kang Bagus gitu. Jadi ibarat kita sedang bercermin. Oke. Seperti ibarat kita sedang bercermin, dia di depan kita, kita di depan itu cermin itu gitu. Tapi ketika dia menggerakkan tubuh Kang Bagus tuh, si sosok itu Kang Bagus ngerasain atau gimana? Saya ngerasain, cuman saya nggak bisa kendaliin karena dia kan yang mengendalikan di badan saya. Karena memang dia mewujudkan apa yang seharusnya dia wujudkan gitu. Yang sering dia tampakkan kepada orang-orang di sini seperti itu. Saya penasaran sih, pengen ke spot yang lain kayak yang di atas. Boleh, boleh. Ayo, siap. Nah, ini adalah sisi lain dari si bioskop nih. Kita bisa lihat ya, turunan tangga ini dulunya adalah bekas kursi nih. Kenapa? Pak Belit ya? Pak Belit. Gimana? Jadi ini tuh bekas kursi. Sini saya pegang. Nah, pegang gini aja. Nah, ini bekas kursi ya. Nah, bisa dilihat. Nah, sebelah sini ini adalah ventilasi. Nih, ada jendela kan? Oh, bolong ya? Iya. Yeah. Oke. Jadi mungkin kan dulu nggak secanggih zaman sekarang ya, yang Belum ber-AC mungkin ya. AC sih AC. Oh, AC. AC, tapi ya masih semi lah. Nah, di sini ini adalah layarnya, lihat gede banget nih. Ini adalah salah satu bioskop yang katanya adalah bioskop yang paling tenar pada zamannya. Sekitar tahun 80-an. Ini bioskop yang satu studio atau emang 2 studio di sekat gitu? Nah, ini itu adalah 2 studio. Jadi ini studio yang pertama. Nah, dilihat yang di belakang ya. Nah, itu adalah yang ke belakang itu. Yap, itu adalah studio yang kedua. Jadi ini sekat ini, yang naik ini adalah tempat proyektor di jalan ini. Oke. Gitu. Bisa dilihat sendiri ya. Gimana Cup? Menurut Ucup nih suasana? Kalau yang saya rasain sih pas pertama datang tadi agak headache ya, agak jangar Goyang sirah gitu. Sebelah kayak migrain di sini. Cuman pas tadi saya mulai turun, mulai hilang, tapi lebih ke hawa sih agak gerah ya, agak gerah. Iya. Kita turun lagi deh yuk. Siap, ayo. Kita ke sebelah sini. Kita lihat bagian layar. Dulunya layar, sekarang ini Ini ya layar proyektor. Ini yang beton nih. Ada kayak betonan. Buatnya itu, enggak mungkin buatnya ya? enggak, iya. Jadi di sini itu akhirnya tutup karena memang zaman dulu, zaman tahun 96-an itu industri film Indonesia lagi nurun banget. Dan ya kamu tahu sendiri lah, sekarang kan yang lagi merajalela bioskop apa? Ya. Nah, yang begini ya. Jadi kayak monopoli distribusi akhirnya. Karena ini termasuk Betul. yang bioskop lokal gitu ya. Betul. Jadi ini milik perorangan. Bioskop milik perorangan. Ya sampai sekarang pemiliknya masih sama. Dan masih ada. Masih ada. Jadi buat teman-teman di sini, ini hanya bioskopnya saja yang nggak berfungsi. Tapi kan kamu lihat sendiri tadi di bawah, sekarang menjadi pusat perniagaan atau mall komputer yang termasuk paling tua juga di Kota Bandung. Jadi kalau misalkan kamu kenalnya yang di Purnawarman ya, pusat komputer, nah Di sini itu juga baru ada ya? Baru kayak tahu yang lamanya justru di sini.
gitu. Ini dari gedung ini sebelum menjadi pusat perbelanjaan elektronik digunakan apa dulu sih sebenarnya? Apa langsung? Enggak, jadi di sini atasnya bioskop, Ya, tapi bawahnya ini adalah supermarket. dulu. Betul, supermarket dan juga kayak kalau sekarang itu kayak mall yang di apa itu yang di bawah flyover? Iya. Oke. You know lah ya. LS ya. Nah mungkin di sini kita coba mediasi ya. Ada sosok apa di sini? Masih kuat nggak? Ntar terbang lagi. Terbang. Nah yuk terbang deh ya Mai. Syukur. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ruas baik. Assalamualaikum. 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 Kotor. Awas ada paku itu. Kotor. Om sebelah sinian dikit Minggir om. aja sih, minggir. Sekarang saya. Palide. Tenang. Sekarang saya. Yuk. Aduh. Ya. Hese. Yang gitunya. Tekeng yang gitu Assalamualaikum. Iya saya. Sang saya, sok. Sok tiasa nyarios teu. Sok. Sang sa. Sekarang saya. Enggak geger di dieu. Sepuh ya teh. Sanes. Oh. Tos lami di dieu. Tos. Status atau napi satu acan dibangunna gedung ieu. Satu acan. Nah, aya nu di bade ditaroskeun ieu teh. Ieu teh gedung tos selami nya. Suasanana siga kieu cenah dulu. Santai bro, santai bro. Kenapa aku jadi soak ini ya? Sama siapa ini? Yo. Siapa ini? Itu dek cicing pisan ya. Pangnya. Ya power. Halo, tenang. Ini naon sosokna? Kenapa? Oh, Anu di pojokan teh. ieu asli di dieu. Asli di dieu. Asli di sini. Oke. Tapi nggak ganggu tuh. Itu dari mah emang posisinya Ima diem. Oh. Diem, nggak pernah kemana-mana. Ima tetap diem di sini. Penjaga Pas mungkin ya? di layar. Oh. Cuman ini dulunya sebenarnya mah di sini. Nah, cuman dia ada gedung di sebelah. Nah, dia pindah ke sebelah. Setelah si gedung ini udah mulai seperti ini. Nah, sekarang masuk lagi ke sini. Masuk lagi. Karena sepi mungkin. Iya. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Nanya naon orang bingung we ya. Susah di ini. Kemarin kan udah pasti jarang. Bener. Oke. Kan penting mah teu ngaganggu deh nya. Dia tenang. Jadi Kalau biar yang lain juga pada tahu kita juga bukan ngeganggu kan. Meskipun ada makhluk, biarpun ada makhluk ini nu ngagegeh di dieu cenahnya, tapi yang penting mah tidak mengganggu lah, justru ngejaga lah meureunnya. Gegeh teh naon? Geus we aya. Ya, sip. Harunya ieu sih. Wah. Gus. Yo, Gus. Mas Bro. Hai. Welcome to the world, bro. Semangat lagi. Oke, mau Ya, tenang. Kotor. Bersihin dulu. Oke, Gus. Ngobrol dulu, Gus. Apa? Sugan teh. Bisa diajak ngobrol nu kitu mah orang jadi bingung kadang-kadang nanyana naon gitu.
soalnya tuh jahilnya, misalkan anu jahil kan enak gitu ditanyain suka muncul. Kalau yang tadi mah nggak suka muncul ya? Kenapa? Taruh saya masih ini masih speechless. Jadi tadi kita kan udah nanya nih ke si Om Genderwo itu ya. Ya. Ya katanya dia ngagegeh itu apa ya? Kalau lebih tahu bahasa Sunda. Dalam bahasa Indonesia itu yang menempati. Yang menempati tempat ini di sini gitu dia. Tapi auranya sendiri gimana? Kalau si Om nggak banyak ini sih, kalau menurut saya dia cuma diem. Tadi emang sempat kesini, cuman kayak kalian mau ngapain gitu kesini gitu. Itu aja sih, cuma yang lebih agresif pas saya datang tadi kesini tuh si Tante Kun gitu. Yang merah tadi? Yang merah, dia terbang ke sana. Pas saya datang, welcome to my house gitu. Tadi juga sih saya juga lihat tuh kalian waktu di sana tadi kan bodor oke ya tadi terbang. Centil sih kan nanti. Nah Cup, kita udah ada di 2 spot nih. Tadi kan Cup udah lihat yang di sana, terus yang di sini tadi Mr. Gendro. Mr. G. Kamu ada pendapat nggak? Sebagai orang yang katanya kan skeptis ya. Iya. Kembali lagi sebenarnya Cup, kita itu di sini pengen mengedukasi teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu harus percaya yang namanya makhluk gaib. Karena itu kan ada ya di Al-Quran juga gitu. Cuman kita jangan sampai takut gitu. Gimana caranya ya ini kita kenalin ke teman-teman. Apaan? Non sih? Iya weh. Jadi kita kenalin nih ke teman-teman. Terutama yang mengetahui tempat ini ya. Yang terkenalnya yang di bawah toko-toko itu ya. Ya. Sampai ada yang bilang ke saya, siang-siang jam 10 pagi ini ya, ada yang lewat. Sama dia dipanggil, teh. Kan biasa nawarin barang ya. Nah, dia ngelewat tuh ya. Nah, terus ditawarin, aduh anjay, naon deui ye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pali dia. Ini kenapa ini? Kunaon sedih? Kunaon eta nyeri? Iya, kadi. Itu kumaha cabak tuh. Ini kumaha kacabak? Oke. Ada yang mau diceritain nggak? Bade cuma Rita. Kenapa? Kenapa bisa gini? Saya nggak tahu. Awalnya gimana? Kecelakaan. Tepat di rel kereta dekat sini atau gimana? Kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Usia kamu berapa? Yang kamu ingat? Keluarga masih aya? Tidak tahu. Tos lami pisan? Kajantenanana tos lami pisan? I'm so confused. What should I ask? Soalnya sedih jadi ini katanya adalah korban dari kecelakaan di rel kereta api yang tepat bersebelahan dengan gedung ini. Jadi mungkin nggak sempurna kayak atau sosok gimana? linglung mungkin ya. Nggak soalnya Tapi ada hubungannya dengan hantu budak nggak? Coba dijelasin nak. Ini soalnya kita nggak bisa lihat nih. Di sini ya. Buat teman-teman kalau misalkan lihat sosok ini, Sabar. wajahnya hancur, posisi lehernya dia udah bolong, posisi kakinya ini udah bener-bener udah bukan kayak kaki lagi, hancur gitu. hancur banget. Sebenarnya pas kejadian itu tuh dia lagi ngapain sih, A? Kalau misalkan dulu pas kejadiannya saya nggak tahu, cuman posisinya pas barusan datang ke sini
ya posisinya ini emang udah kondisi kayak kayak gini gitu yang saya tahu. Soalnya dia kayak nggak inget apakah Terus ini kayak ketakutan, terus kayak jadi takut akan lihat wajahnya dia sendiri juga, makanya dia sedih pengen ini harus kayak gimana. Soalnya tadi pas saya tanya kenapa dia bilang nggak tahu, apa mungkin itu korban kayak pesugihan atau yang enggak, bukan korban pesugihan. Udah sip. Ini jadi di sini itu kan dengan adanya rel kereta api ini, kita juga beberapa kali menyaksikan ada yang ya berdiri lah, ya. Meninggal belum saatnya teh kan. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, makanya tadi saya tanyain dia meninggalnya apakah normal atau memang udah takdirnya seperti sebenarnya itu kan? Kalau sebenarnya ini yang namanya meninggal secara apapun juga emang udah takdirnya. Mungkin harus seperti, makanya dari itu kita harus selalu berdoa tuh dalam keadaan walaupun kita mati itu dalam keadaan yang normal gitu. Nah kebetulan emang sosok tadi dalam keadaan emang posisinya bener-bener kayak udah hancur banget gitu. Saya juga kalau udah lihat kayak gini mah udah ngeri banget gitu. Gitu ngeri banget. Dibanding saya tadi kayak lihat sosok genderuwo gitu, mending gitu. Kalau udah kayak gini mas seakan-akan saya amit-amit melihat wajah saya tapi udah kalau bercermin udah hancur gitu. itu maksudnya yang Alia tuh kayak masih seger banget. Nah gitu. Kan udah kebayang gitu. Iya, kebayang kan kalau misalkan aduh lihat orang yang udah emang wajahnya berantakan sampai darahnya iya justru masih seger. Sampai sekarang juga masih seger. Darahnya masih seger. Kenapa tapi nggak sempurna maksudnya? Dia masih ada di Nah itu tuh nggak sempurna atau kan karena kan yang namanya hantu itu tidak ada ya? Iya. Tidak ada yang namanya sebenarnya hantu. gini, ini yang masuk tuh bukan si orangnya itu atau rohnya. Jadi si jin ini meminjam si tubuhnya. Kodam ya. Bukan tubuhnya yang si kecelakaan tadi. Yang karena pada kan saat di situ. yang namanya jin kan pengen mempunyai wujud seperti kita. Nah kebetulan ada korban yang kayak tadi, akhirnya si jin itu masuk gitu. Kenapa kalau misalkan si jin itu pengen yang sempurna, kenapa nggak mewujudkan orang tersebut ya udah dalam kondisi normalnya kan? Bisa kan? Orang tersebut dalam kondisi normalnya, tidak dalam kondisi pas meninggalnya. Nah mungkin kalau misalkan itu kembali lagi ke si jinnya lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan dia pengen sempurna, maksudnya dalam keadaan sempurna bisa sempurna. Tapi kalau kebetulan tadi pengen menunjukkan ada bahwa saya itu adalah korban kecelakaan rel, itu aja sih. Tadi kan masuknya lagi-lagi ke kamu nih, lagi-lagi ke kamu ya. Mungkin yang cocoknya kamu aja sih di sini kayaknya. Biarin lah. Jangan bosan ya. Jangan bosan. Bisa untuk orang lain juga. Cuman cukup beresiko ya. Iya. Kalau misalnya belum bisa ya. mengontrol diri sendiri. Bahaya. Emang harus ada bukan khusus ya. Emang harus bisa yang mengontrol, udah terbiasa lah istilahnya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, kamu aja nggak apa-apa. Iya teh rencanaan aliansi putih atau tapi kumaha? Ini kebetulan nih. Emang kan janjian Asal kan? hungkul itu nu hidungnya. Kan belum punya seragam, jadi kalau misalkan ada vendor-vendor kaos yang mau sponsorin kita boleh, kita tunggu. Nah Gus, balik lagi ke yang tadi korban-korban. Kan di sini dekat rel nih, otomatis nggak cuma satu dong yang seperti itu di sini. Iya. Ada yang ininya putus, ada yang kakinya kerusak, juga ada yang ininya ada. Saya beberapa kali ngedengar, iya gitu, ada yang nyari-nyari kepala saya di mana, gitu kan? Iya. Nah itu. Nah, bet jadi ngeganggu gitu. Bukan, sebenarnya dia bukan mengganggu, justru dia mencari kepalanya dia sendiri. Cuman kebetulan si orang melihat kayak gitu sih sebenarnya. Nah itu bukan rencana, tapi memang seperti itu. Seperti kita misalkan kalau benda misalkan kan kita nyari orang kan lihat kamu lagi nyari apa gitu. Nah sedangkan kebetulan kalau ini kan makhluknya makhluk yang emang tidak terlihat harusnya. Mungkin si orang itu dalam kondisi yang melihatnya dalam kondisi emang benar-benar waktunya pas untuk melihat.
akhirnya jadi takut gitu. Iya. Bukan sengaja mungkin ya. nggak Tapi si sosok itu ketika istilahnya kepergok mungkin ya. nah gitu. Dia teh ngeh nggak kalau dia teh kepergok juga gitu. Nah sebenarnya dia tuh sebenarnya nggak ngeh kalau misalkan dia tahu ada orang yang melihat, biasanya mah lari juga. Gitu. Lari, Iya. bukan malah Kalau nyamperin nggak, gitu. dia langsung kayak menghilang lagi, langsung menghilang. Atau jadi jelema ningali jurig lompat, jurig ningali jelema lompat. Gitu. Jadi kan pasien-pasien sebenarnya namanya. Sieun. Oh, tuh kan teman-teman ya. Ternyata jurig oge Sieun. ada beberapa, mungkin ya nggak semuanya mungkin ya. semuanya. Nah, tadi oke gini nu beureum kadon hihihi gak ganggu. Tapi kalau misalkan ada juga yang lompat gitu kan sama-sama reuas. Anjir orang ketinggali meureun. Gitu. Iya gitu. Iya. Oke. Ya ibaratnya ada yang bandel, ada yang emang ada yang biasa-biasa aja, ada yang baik. Begitupun kan sama manusia. Ya, sama. Ada yang bandel, Berkarakter ada yang juga ini. ya? Iya, sama karakter gitu. Apalagi kalau misalkan yang seperti ini dia lebih mengikuti ke karakter si orang. Iya. Yang sebelumnya. Maksudnya gini, misalkan orang ini penakut ya, misalkan penakut itu lebih senang malahan. Oh. Kan mereka bukan melihat ucapannya atau matanya, tapi si jin ini melihat si hati orang itu. Iya. Gimana energi orang Energi itu. orang itu gitu. Semakin kita takut Oke, semakin oke, dia- siap. Di sini kayaknya udah cukup deh kita bahas ya. Iya. Ada Mr. Cenderowo, ada tadi Miss K. beberapa korban, Miss K oke, belah itu tadi. Mr. K. Kita cobain ke atas deh yuk. Boleh. Kita cobain ke atas, kita rasain feel-nya gimana di sana. Aya naon sih? Ya, ayo saya penasaran Ayo. juga. Yuk. Oh, saya paku. Kayaknya kalau misalkan kita jelajahin lagi, ini tempat masih luas nih. Luas banget. Ya. Bisa kita keliling. Jadi teman-teman, kayaknya untuk episode Jumat ini kayaknya cukup sekian. Kita akan melakukan explore lagi di tempat yang luas ini nih di belakang kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe kita. Jangan lupa ditonton dan nggak di skip-skip. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngerekomendasiin tempat-tempat yang pengen kita datengin. Mudah-mudahan kita ada jodohnya buat main ke sana. Oke, saya Bobby pamit. Epul pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.